Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke latihan pemahaman. Di sini kita akan coba jawab ya teman-teman. Penerapan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Kita langsung saja klik pemahaman yang pertama. Ini soalnya ada 1 sampai 10 teman-teman. Jadi, makna yang paling menggambarkan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah yang pertama, pembelajaran sesuai dengan tingkat kelas peserta didik, kurang tepat pembelajaran sesuai dengan usia peserta didik, kurang tepat pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didik yang beragam. Benar teman-teman ya. Kita lanjut nomor 2, tujuan dilakukan asesmen awal pada pembelajaran berbasis pendekatan TAR L adalah mendapatkan data kepribadian peserta didik, mendapatkan data kemampuan awal peserta didik, mendapatkan data keluarga, no, mendapatkan data minat, bakat peserta didik, mendapatkan data prestasi peserta didik. Yang lebih tepatnya yang B, teman-teman. Mendapatkan data kemampuan awal peserta didik. Nomor 3, hal yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika merancang aktivitas pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah yang pertama, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan kurang tepat. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan sedang, kurang tepat. Aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan peserta didik yang memiliki kemampuan cepat, kurang tepat teman-teman. Yang D, aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan peserta didik yang beragam. Ini yang lebih tepat teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan hal yang perlu dilakukan guru pada persiapan rencana asesmen awal, kecuali, kita garis bawahi kecualinya. Yang pertama, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik. Yang kedua, melakukan identifikasi latar belakang keluarga peserta didik. Nah, sudah kelihatan teman-teman ya. Di sini jawabannya ini yang B, latar belakang keluarga peserta didik. Tidak perlu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Ketika merancang pembelajaran, guru dapat melakukan diferensiasi pada proses, konten, dan produk. Nah, diferensiasi yang dipilih pada penerapan pembelajaran berbasis pendekatan TARL adalah yang pertama atau yang A, diferensiasi proses saja, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan. Ini kurang tepat teman-teman ya. Yang B-nya diferensiasi konten saja, diferensiasi proses dan diferensiasi produk tidak mungkin digunakan, kurang tepat. Yang C-nya diferensiasi produk saja, diferensiasi proses dan diferensiasi konten tidak mungkin digunakan, kurang tepat. Semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, tapi tidak dapat digunakan semua dalam satu pembelajaran. Itu juga kurang tepat ya teman-teman. Kemudian yang E-nya, semua jenis diferensiasi pembelajaran dapat digunakan, akan tetapi pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini lebih tepat teman-teman. Kita masuk ke nomor 6 teman-teman. Hasil asesmen kognitif awal dapat digunakan guru untuk hal-hal berikut ini, kecuali ya teman-teman ya. Ingat, kecuali atau yang bukan. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan pengelompokan peserta didik. Benar. Menentukan aktivitas pembelajaran. Benar. Menentukan media pembelajaran. Benar juga. Menentukan sumber belajar. Benar. Di sini yang lebih tepatnya yang A teman-teman ya. Oke, kita masuk ke nomor 7 teman-teman. Pak Panji akan mengajarkan sebuah topik baru kepada peserta didiknya. Namun, ia belum mengetahui sejauh mana peserta didik menguasai materi persyaratannya. Nah, hal yang perlu dilakukan oleh Pak Panji adalah yang pertama, melakukan wawancara pada beberapa peserta didik terkait pengalaman belajar terkait topik persyarat ini atau prasyarat ini. Ini kurang tepat teman-teman ya. Kita lihat yang kedua, merencanakan pelaksanaan asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Ini yang lebih tepat teman-teman ya. Jadi kita lakukan dulu asesmen awal untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Kita jawab yang B. Kita masuk ke soal nomor 8. Sebagai seorang guru, Ibu Dewi menyadari bahwa peserta didiknya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ia mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuannya. Namun, pada pelaksanaannya, ia mengalami kesulitan karena begitu banyak pertanyaan yang muncul dari setiap kelompok. Hal yang perlu dilakukan Ibu Dewi adalah yang pertama, memberikan bantuan pada
setiap peserta didik secara bergiliran dan meminta peserta didik untuk saling menunggu giliran. Kurang tepat, teman-teman. Memfasilitasi peserta didik untuk dapat saling berkolaborasi dan bertukar pengetahuan sehingga mereka dapat membantu satu sama lain dan mengkonfirmasi pemahamannya kepada guru. Yang ini lebih tepat ya, teman-teman ya. Kita lanjut nomor 9. Nah, ini lumayan sulit. Diberikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, oke, kita langsung saja ke soalnya. Alur ataupun tahapan yang perlu dilakukan oleh guru untuk merencanakan pembelajaran berbasis TAR ya. TARL adalah yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran, benar. Kemudian melakukan asesmen awal kemampuan awal. Ya, tentu saja benar ya, teman-teman ya. Kemudian melakukan asesmen sumatif. Kurang tepat, teman-teman ya. Kemudian yang keempat, merancang kegiatan pembelajaran. Benar. Jadi jawabannya itu 1, 2, 4 yang A berarti, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal terakhir, teman-teman. Ibu Dias melaksanakan pembelajaran pada topik perkalian. Ia mendapati bahwa sebagian peserta didik kesulitan mengikuti pembelajaran karena kurang menguasai materi prasyaratnya. Nah, sebaliknya, sebagian peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan mudah. Berikut ini langkah-langkah yang perlu dilakukan Ibu Dias pada pembelajaran berikutnya untuk mengatasi masalah tersebut, kecuali lagi, teman-teman ya. Yang pertama, mengembangkan diferensiasi konten. Kurang tepat, mendesain diferensiasi kegiatan pembelajaran. Kurang tepat juga, menerapkan asesmen awal kognitif. Ini yang lebih tepat, teman-teman. Oke. Nah, setelah selesai, teman-teman, untuk pemahamannya, latihan pemahaman, kita langsung saja dapat mengisi refleksi. Oke, sekian teman-teman untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.